ketemu lagi. Hari ini sudah hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dari Lenormand, 3 kartu. Kalau kita lihat bunga lili itu bisa dilihat dua hal. Pertama adalah kearifan. Jadi ini adalah satu titik di mana kita sudah belajar baik buruk semuanya dan kita sudah paham tentang hal yang paling penting di diri kita. Dan yang kedua adalah tentang motivasi, desire, excitement. Nah, kedua ini bisa menjadi satu dan mungkin hari ini lebih tepatnya seperti itu. Ketika kita pernah punya satu keinginan yang luar biasa, kemudian kita pahami ternyata keinginan kita, excitement kita pada satu waktu itu belum tentu kita rasakan di waktu yang lain. Jadi kalau kita ingat-ingat ketika kita masih jauh lebih muda, kita suka dengan satu penyanyi atau satu grup musik atau apapun yang disukai. Kalau kita ingat-ingat sekarang, apakah excitementnya sama? Belum tentu sama. Jadi artinya yang kita sukai sekarang itu sebenarnya sudah merangkum apa yang sudah pernah kita sukai di masa lalu, tetapi kita sudah mengambil kesimpulan, oh sekarang ternyata saya sukanya tipenya yang begini, dan sekarang saya punya keinginan baru, saya punya harapan baru, saya punya excitement baru yang berbeda dari yang lalu. Tapi yang sekarang, yang disukai sekarang itu tidak mungkin sampai pada kita suka jenis musik yang ini. Katakan saya contohnya dalam musik, kalau kita belum pernah ngerasain excitementnya di masa lalu, hal lain yang sekarang sudah tidak lagi jadi sesuatunya kita. Nah, itu kartu yang di tengah dan saya pikir ini menjadi penting di sini karena sebenarnya kita bisa melihat dari dua sisi. Pertama, kita bisa melihat musik masa lalu. Saya ambil contohnya dalam musik karena itu yang paling netral, semua orang suka musik biasanya. Kita lihat sebenarnya, ya ampun gue dulu suka kayak gitu banget, enggak banget deh ya. Jadi seperti kita menghakimi apa yang kita suka di masa lalu karena kita belum paham beberapa hal yang sekarang kita sudah pahami gambar gunungnya. Tetapi kita juga bisa melihat sebagai hal yang kita pahami sekarang, oh sekarang saya sukanya begini, ternyata ini perjalanan yang ya memakan waktu, jelas ya, dan ternyata semua hal yang membuat kita bahagia, yang membuat kita excited itu berubah dalam kerangka waktu. Ini yang kita lihat dari 3 kartu di sini. Saya sudah mengambil beberapa dari 2 deck ya. Pertama dari Psychic Tarot ini. Ini ada 3 kartu. Yang pertama heartache and loss, sakit hati dan rasa kehilangan ya. Sebenarnya kalau kita kembali bicara tentang desire, sesuatu yang membuat kita excited di masa lalu, kalau kita hubungkan dengan katakanlah kita suka pada seseorang dan itu tidak berhasil, dan yang namanya waktu itu kan selalu mengubah kita, dan kita sekarang kehilangan dia yang kita peroleh, jadi excitement itu digantikan dengan rasa kehilangan karena kita menginginkan sesuatu. Kita tidak mungkin merasa sakit hati kalau kita tidak pernah menginginkannya dengan amat sangat. Jadi itu ya, heartache dan loss itu hanya dimungkinkan karena kita pernah sangat menginginkan. Itu pembelajarannya dari masa lalu, ini previous events. Nah, sekarang kita sudah lebih paham daripada itu ya. Jadi ini adalah sama dengan tadi gambar bunga lilinya, authority. Kita bisa menentukan sendiri apa yang kita sukai. Mungkin musik masa lalu ya, contohnya kembali ke musik, adalah karena semua teman-teman kita sukanya musik itu. Nggak cool banget kalau kita nggak suka musik yang sama dengan itu ya. Kalau anak-anak sekarang barangkali sukanya yang Korea-Koreaan itu
Nah, kira-kira seperti itu. Bayangkan anak-anak itu nanti ketika sudah besar, apakah mereka masih akan excitednya sama dengan ketika dia mendengarkan lagu dari Korea-Korea? Kita belum tahu kan, belum tentu juga, dan mungkin populernya sesuatu yang populer itu kemudian berubah karena zaman. Nah, ini adalah proses dimana kita sudah lewat masa excited yang childish, yang masa kecil. Sekarang kita sudah punya otoritas. Aku nggak kepengen lagi suka yang musik kayak gitu, karena kayaknya udah nggak aku banget. Aku kayaknya sukanya mungkin sekarang yang 80s, kuno banget. Tapi intinya adalah kita punya otoritas untuk memilih apa yang kita sukai sekarang. Dan kedepannya spiritual union pada akhirnya sebenarnya adalah yang memanggil hati kita. Jadi pembelajaran ketika kita menyukai banyak hal itu adalah seperti kita masuk ke toko, kita melihat semua pilihan, kita tahu semua pilihan itu artinya apa, sampai kemudian kita memilih ternyata yang memanggil hati saya dari semua yang sudah saya coba adalah hal ini. Dan itu yang punya hubungan yang tidak hilang, excitementnya tidak pernah hilang. Oke, ini 3 kartunya. Kemudian yang terakhir Sunstone, ini dari deck yang di sini, bukan terakhir, sorry. Sunstone itu adalah freedom, breaking through obstacles, the power to overcome limitation, knowing you can do it. Ya, jadi namanya juga sun, matahari. Sunstone ini, saya bukan ahli batu, anyway, hanya membaca di sini. Artinya kita melihat bahwa dengan pemahaman kita tersebut, kita bisa breakthrough dari kelemahan atau keterbatasan itu. Dan sebenarnya bisa dilihat di sini juga. Ya, gambar gunungnya itu kan sebenarnya kita melihat flow, FLA, wave, melihat kelemahan di hal yang lalu yang kita tidak bisa lihat pada saat itu. Tetapi kemudian kita, kalau misalnya ini adalah orang atau hal yang lain, maka kita sebenarnya sudah tahu bagaimana menyikapi hal tersebut. Oke, itu informasi yang di awal. Kita lihat tanggal 5 Oktober ini, bulan ada di Taurus, dan dia baru saja melewati Uranus. Kemarin terjadi perubahan. Pada saat ini kita ingin merasakan hal yang lebih damai, dan apalagi karena dia trine dengan Jupiter, ini membuat kita menjadi tadi soul. Ini penggambarannya adalah seperti yang ini, spiritual union. Tidak sama persis, tetapi bulan yang trine dengan Jupiter itu rasanya seperti itu. Kita paham apa yang kita sukai. Dan karena dia masing-masing Jupiter dan bulan itu sextile dengan Neptunus, maka memang rasanya ini lebih, kalaupun kita menginginkan sesuatu, excitementnya itu lebih yang levelnya lebih tinggi. Ya, spiritualitas, panggilan hati, sesuatu yang lebih mendasar daripada itu. Dan kalau kita lihat latar belakangnya, Merkurius masih oposisi dengan Uranus, perubahan masih terjadi, dan dialog di kepala kita masih terus berlangsung. Dan Mars yang masih square dengan Pluto dan Saturnus ini bukan transit yang mudah. Jadi kalaupun ada konflik dan yang teraktivasi konflik tersebut, jadi tidak semua orang kena energi ini, tapi energi ini ada dipancarkan ke semua, cuman tidak semua orang reseptif terhadap energi ini. Nah, yang reseptif ini ketika kita masih mengalami konflik, mungkin konflik di dalam diri maupun keluar, tapi yang jelas ini membawa kita harus mengambil satu keputusan yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Karena ada hal yang tidak mungkin kita bawa terus, ada hal yang merupakan kewajiban kita, responsibility kita, tanggung jawab kita untuk dipenuhi. Iya, itu yang utama dari astrologinya. Dan kalau kita lihat di sini tambahannya, ini ada trine ya. Mars dan Aries ini conjunction, ini dekat banget ya. Ini yang membuat situasinya sangat
sangat melelahkan buat hati ya, buat beberapa capek banget memang, tapi ini adalah energi dari masa lalu, dimana kita masih menghamba tanda petik dengan energi tersebut. Dan energi tersebut karena kita lihat dia juga square dengan Pluto tadi yang saya sudah ceritakan, itu sebenarnya sudah tidak bisa dibawa lagi. Kemarin kalau kita begitu menghamba tanda petik ya, jadi kalau saya sebutkan tadi adalah musik. Dulu kita jadi fanatiknya satu musik tertentu, sekarang kita udah nggak bisa kefanatikan kita ya, tentu saja itu adalah exaggeration ya, terlalu berlebihan saya menggambarkannya, tetapi supaya mudah dipahami adalah ketika dulu tanpa tedeng aling-aling, tanpa ingin melihat lebih detail, kita akan follow everything. Sekarang enggak lagi. Ya, breakthrough-nya tadi, gambar sunstone-nya itu membuat hari ini kita berpikir dengan cara yang berbeda. Oke. 4 kartu, biarkan ada yang terbalik. Ya, saya lihat dari yang belakang aja, disappointment. Ya, jadi dasarnya sebenarnya adalah ketika kita menghamba tanda petik terhadap satu tujuan, satu cause kemarin, sekarang ternyata kita sudah melihat dengan kacamata berbeda dan kita sebenarnya agak kecewa. Dulu gue fan banget, dulu aku followernya, dulu aku akan membelanya mati-matian. Sekarang saya meragukan hal tersebut. Dan sebenarnya kita udah siap untuk melepaskan, atau sebaliknya kita masih dalam kondisi kita ragu tapi kita tetap ya habis mau ngapain, masa saya mengingkari janji saya yang lalu. Karena yang lalu sebagai fan tentu saja I love you forever gitu kan, sekarang ternyata kan nggak forever. Jadi sekarang memang advice-nya adalah mental restoration. Jadi incubating ideas itu artinya kita mencoba untuk menahan terlebih dahulu, membiarkan dia mengendap dulu ide itu. We just don't have to do anything now gitu ya. Kita dalam situasi konflik, so sarannya ya udah biarkan dulu. Dan hasilnya adalah launching long term plans, foresight, things set in motion ya. Jadi kalau menurut saya ini adalah satu titik perubahan di mana setelah kita mengalami kekecewaan di masa lalu, kemudian kita sebenarnya nggak tahu ini mau maju, mau mundur, mau ke samping, kanan, ke kiri, nggak tahu juga, ya udah take a rest dulu, diam dulu. Nanti pada saatnya, karena ini outcome yang sebelah kanan, outcome-nya adalah kita akan memilih juga, tetapi tidak hari ini. Tidak hari ini rasanya sih begitu. Oke, kita ambil dari spirit animal untuk merangkum bacaan hari ini yang 5 kartu. Oke. Situasinya tradition ini kan artinya memang sesuatu yang berulang-ulang, repeated ya. Situasinya memang begitu terus, tetapi challenge-nya adalah subtlety. Sebenarnya jauh di lubuk hati paling dalam, karena subtlety itu artinya nggak terlalu jelas, tapi kita udah merasa ada kerasa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan kita dengan teman kita udah ngerasa nih ada perbedaan, kita tetap berbaik, hubungannya baik sama dia, kita nggak konflik yang terbuka, tapi di dalam hati kita mungkin senyum kita udah nggak selepas yang lalu, rasanya seperti itu. Dan solusinya adalah generosity. Anyway, apapun konflik di antara kita dengan orang tersebut, kalau ini orang lain, tetaplah berbaik hati. Kalau ini konflik adalah internal di dalam diri kita sendiri, maka generosity artinya ya give yourself a break. Beri dirimu waktu dan tidak perlu memaksakan untuk memilih. Take it easy. Generosity itu artinya begitu. Yang saya lihat advice-nya adalah forgiveness. Ya nggak usah disesali kalau dulu pernah deket sama dia dan ternyata kamu kecewa sekarang, so what?
Bukannya itu adalah satu proses. Kita kan nggak mungkin deket sama dia kalau ketika itu sudah tahu semuanya. Dan sebenarnya saat kita dekat dengan dia, suka dengan musik itu, anyway itu memberi nuansa pada diri kita. Dulu aku suka banget loh sama musik ini. Lucu banget. Dan banyak sekali yang kita bisa pelajari dari liriknya, dari beatnya, dari apapun. Itu memberi kekayaan batin buat kita pada saat itu, dan itu yang kita butuhkan, teman pada saat itu. Yang sekarang barangkali sudah tidak membuat kita excited seperti dulu, sehingga outcome-nya adalah guidance, pemahaman kita tentang apa yang kita sukai, apa yang sekarang menjadi berubah, dan kemudian ke arah mana kita akan menyukai hal lain. Itu adalah pembelajaran kita. Kenapa? Karena kalau misalnya kita datang ke toko tadi dengan 10 pilihan dan kita hanya bisa memilih 3 misalnya, kalau kita nggak tahu 7 yang lain, belum pernah tahu, maka kita nggak pernah yakin bahwa 3 itu adalah yang terbaik buat kita, ya kan? Jadi artinya tetap selalu ada pembelajaran yang bisa kita ambil, walaupun pada akhirnya dia bukan pilihan kita. Oke, Venita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.